dakwah itu harus ada strateginya. Dakwah itu harus ada strateginya. Dan itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdakwah pakai strategi atau tidak? Pakai. Saya kasih satu contoh misalnya. Nabi SAW itu mengalami dua fase. Fase Mekah sama fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13-an tahun. Fase Madinah 10. Total 23. Beliau diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Wafat 63. Pas kan ya? Jangan perhatikan. Beliau ketika dakwah di Mekah 13 tahun. Di sekeliling Ka'bah itu ada enggak berhala? Banyak. Berapa? 360 berhala. 360 berhala. Di sekeliling Ka'bah. Itu baru yang di sekeliling Ka'bah. Di rumah ada. Masing-masing orang punya berhala sendiri. Berhala kampung ada. Berhala suku ada. Nah, cara dakwah nang kecamatan ana, nang kabupaten ana, nang provinsi ana, kira-kira kayak gue lah. Nek caranya dewek ya. Jadi penuh dengan berhala. Pertanyaannya, di fase Mekah, apakah Nabi SAW pernah menghancurkan berhala? Jangankan menghancurkan berhala ya, ora berhala, minyak wangi, glutik be ora tahu. Iseng anak berhala di apa? Dijorokakan ben rubuh. Ora tahu. 13 tahun. Kapan beliau membersihkan Ka'bah dari berhala? Kapan? Fathu Makkah. 8 tahun kira-kira atau 7 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah, fase Madinah. Itu namanya strategi. Apa? Strategi. Ya strategi kan itu kan perintah wahyu dari Allah. Ya iyalah, masa enggak wahyu dari Allah? Ya wahyu dari Allah. Tapi itu adalah strategi yang mestinya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan itu. Itu namanya fikih sirah. Kenapa? Fikih sirah. Sirah siapa? Sejarah kehidupan Nabi SAW. Jadi kehidupan Nabi SAW itu sejarahnya dipelajari untuk diambil pelajarannya. Untuk diambil metodenya dalam berdakwah. Sehingga kita tidak melakukan metode-metode yang tidak benar. Jadi ketika kita akan berdakwah, kita mesti melihat kekuatan kita. Kekuatan lawan kita. Kondisi yang kita hadapi. Itu harus dilihat. Tipe orang yang kita dakwahi seperti apa. Makanya Nabi SAW kalau mau dakwah, ngajak ahli nasab. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Layak dapat hadiah. Nah, udah dapat ya? Oh udah. Gue bocone. Bukunya enggak apa-apa. Gue bocone ya. Yang gue barengan enggak apa-apa lah. Siapa ahli nasabnya? Abu Bakar. Apa fungsinya Abu Bakar? Abu Bakar itu fungsinya adalah ketika masuk ke kampung, Nabi tanya, ini siapa? Kampung ini sukunya apa? Buat apa? Buat memahami karakter penduduk kampung itu. Sehingga Nabi SAW akan mencari metode yang pas untuk mendakwahi penduduk kampung itu. Nek caranya dheweke warnanya apa? Biru apa hijau? Apa oranye? Apa abang? Ya. Jadi kita itu kalau masuk sesuatu, masuk kampung, mau dakwah, di majelis taklim, di masjid, itu kita harus mengetahui ini backgroundnya apa. Ben ora salah ngomong.
Ben ora salah ngomong. Bulan lalu kami hadir ya daurah yang diisi oleh guru kami Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah di Bogor. Ketika lagi diskusi, pas lagi makan biasanya dipakai untuk diskusi ya, lagi waktu istirahat diskusi. Salah satu yang dibahas masalah ini. Jadi ketika kita dakwah itu kita hadapi orang seperti apa? Kalau ada orang dari awal sudah alergi dengan istilah apa tadi? Bid'ah. Sudah alergi dengan istilah bid'ah. Maka tidak harus kita gunakan istilah itu ketika berhadapan dengan orang tadi. Khutbah. Kenapa? Khutbah Jumat. Kita disuruh ngisi khutbah Jumat di masjid yang juga sudah alergi dengan istilah apa? Bid'ah. Tidak harus kita buka khutbah itu dengan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Enggak mesti muqaddimah khutbah itu banyak. Kalau kita memakai muqaddimah itu di sebuah masjid yang memang sudah familiar dengan muqaddimah itu tidak masalah. Tapi kita baru masuk ke suatu wilayah yang di situ bahkan bukan masih kosong, tapi sudah dicekoki. Hati-hati ke. Jadi wis ditandai. Nek anak khotib awale kue wis blacklist. Ya. Maka ndak harus. Itu yang disampaikan oleh guru kami seperti itu. Ndak harus. Bisa dengan kalimat yang lain tadi seperti contohnya. Ini tidak dicontohkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak ada panduannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus lebih bijaksana lagi. Bukan istilah bid'ah kita hapus, bukan. Ya, tapi suatu saat kita menggunakan istilah lain. Ya, di saat yang lain ketika orang sudah siap maka tidak apa-apa. Wong itu istilah syar'i kok. Ya, bid'ah itu kan istilah apa? Syar'i. Ayat syirik juga istilah syar'i. Ya, jadi kapan kita memang perlu untuk menggunakan istilah yang lain, maka tidak masalah selama istilah itu semakna dengan istilah yang tadi tidak kita gunakan.